Judulnya adalah Teach Like Finland. Ini terbit tahun 2013 kalau tidak salah. 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Saya tertarik dengan buku ini karena Finland sampai sekarang masih tercatat sebagai negara yang mampu menghasilkan generasi yang bisa dikatakan number one ya di dunia ya, di antara negara-negara yang terbaik yang lainnya. Tapi yang menarik dari Finlandia itu negaranya sebenarnya kecil. Ada yang kontradiktif dengan kebanyakan sekolah-sekolah di dunia, termasuk di Indonesia. Ada fakta menarik dari Finland itu. Yang pertama, salah satunya ya ini yang menarik, di sana tuh semua sekolah ternyata negeri, tidak ada sekolah swasta. Ini sangat kontras dengan kita. Kalau kita kan banyak sekolah swasta, akhirnya royoan murid, gitu kan. Kalau di sana tidak ada sekolah swasta, semuanya negeri. Itu menunjukkan bahwa sistem pendidikannya memang kuat. Itu satu. Kemudian dua, di sana saya sempat dengar di Finland itu peminat kuliah jurusan pendidikan itu besar. Ternyata enggak di buku ini tadi. Ternyata enggak. Peminatnya sangat sedikit karena memang ketat, perkuliahannya ketat. Kalau di Amerika, ini beliau penulisnya ini gue bandeng nih. Ini penulisnya, Bapak Timothy itu ini orangnya. Beliau dari Amerika terus hijrah ke Finland. Di Amerika itu setelah kuliah pendidikan mau ngajar wajib pelatihan selama 5 minggu. Berarti 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Wajib pelatihan sebelum dia jadi guru. Kalau di Finland tidak hanya 5 minggu, tetapi 5 tahun harus mengikuti kegiatan pelatihan jadi guru. Nah, itu fakta di sana. Untuk itu yang ikut kuliah pendidikan itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Sekarang pertanyaannya, Indonesia seperti apa? Apakah panjenengan semuanya pernah mengikuti pelatihan sebelum ngajar? Ternyata enggak, gitu ya. Pokoknya baru wisuda, ngelamar, Darussalam, ditompo, ngulang, wes itu ya. Ya paling enggak lumayan lah ya, 1 bulan ya Bunda ya, 1 bulan. Itu. Dan itu sebenarnya bukan pelatihan ya. Itu dicemplung nih, dihuluk-huluk nih jero pisan, itu bukan pelatihan saja. Itu diamati. Tapi ya pelatihan lah ya, pelatihan lumayan. Ini menunjukkan bahwa di Finland itu betul-betul kuat sistem pendidikan. Itu pengantar aja. Oke. Di buku ini sebenarnya Timothy ini saya langsung baca ya. Tadi di awal saya nyampaikan sebenarnya pembahasan yang ada di dalam buku ini adalah kiat-kiat bagaimana menciptakan kebahagiaan tidak hanya di kelas tetapi di sekolah. Ada seorang peneliti yang dari Amerika namanya Lemov itu mengatakan bahwa ini persis dengan yang biasa kita sampaikan, belajar sambil bermain gitu loh ya. Pembelajarannya prosesnya menyenangkan gitu ya, itu yang disampaikan oleh Lemov dari hasil penelitiannya. Tetapi oleh Timothy dari pengalamannya di Finlandia itu malah menyimpulkan sebaliknya. Jadi gembira itu, ini saya membaca masih di pendahuluan, ketika Lemov tampaknya memandang kegembiraan sebagai sebuah strategi, Timothy ini usul agar kita mulai melihat kegembiraan atau kebahagiaan yang terinspirasi oleh pendekatan pendidikan Finlandia sebagai sebuah tujuan yang menyeluruh di kelas kita masing-masing. Jadi gembira itu tujuan. Berarti kalau ada proses yang itu memunculkan sesuatu yang tidak bahagia, maka yang disalahkan itu bukan bukan prosesnya,
Tetapi bukan tujuannya, tapi prosesnya itu sendiri. Jadi tujuannya bahagia. Tercapai atau tidak tercapai tujuan belajar, tujuan utamanya adalah bahagia. Ini harus ada kajian mendalam. Kemudian menurut Timothy ada 5 hal yang bisa menciptakan kegembiraan di kelas. Yang pertama adalah kesejahteraan. Kesejahteraan ini diawali dengan kesejahteraan. Ini bukan berarti kesejahteraan yang kaya, itu enggak ya. Tapi kesejahteraan dalam arti psikis gitu ya, mental. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pembagian. Kesejahteraan yang pertama, ini strategi yang sangat aplikatif yang ada di buku ini. Nanti saya akan bacakan aja. Nanti kalau penasaran bisa dibaca sendiri. Yang pertama, jadwal istirahat otak. Jadwal istirahat otak, maksudnya apa? Saya akan baca, ini saya sudah kasih tanda. Oke. Seperti zombie, Sami, bukan nama sebenarnya, salah satu murid kelas 5 saya, berjalan gontai sempoyongan mendekati saya dan mengeluh. Rasanya saya akan meledak. Dia mengatakan begitu. Saya tidak terbiasa dengan jadwal ini dan saya mempercayainya. Ruam kemarahan mulai terbentuk di keningnya. Saya lompat paragraf berikutnya. Dalam minggu pertama sekolah, saya tidak kreatif mengubah jadwal. Saya terlalu kreatif mengubah jadwal pelajaran kelas 5. Jika Anda ingat, anak-anak di Finlandia terbiasa punya istirahat 5 menit setiap 45 menit pelajaran. Jadi di sana itu setelah 45 menit kita pernah mencoba 45 menit istirahat, break, 45 menit break. Tetapi Timothy ini dengan kebiasaan yang dibawa dari Amerika menghilangkan itu semua. Selama jam istirahat tertentu, anak-anak keluar untuk bermain, bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Nah, jadi perlu ada istirahat otak. Ini di dalamnya luar biasa. Saya tertawa sendiri ketika membaca buku ini. Sangat bertolak belakang yang biasa kita lakukan. Itu kalau penasaran baca sendiri. Yang kedua, belajar sambil bergerak. Bentar. Nanti kalau waktunya habis bilang ya Pak Rizky ya. Belajar sambil bergerak. Saya akan bacakan 1 paragraf aja. Kebiasaan saya untuk meminta siswa muda saya untuk duduk dengan pasif selama setengah jam atau lebih di atas karpet jelas tidak efektif. Pada saat saya meminta mereka untuk bangkit dan melakukan kerja mandiri, mereka merasa jengkel dan saya harus sedikit menarik beberapa anak dari lantai. Maksudnya ketika kita terbiasa dengan duduk nyaman belajar di kelas, itu ketika anak-anak dibuat untuk lebih bergerak, itu akan kayak tidak terbiasa bergerak. Padahal ketika kita banyak bergerak, itu akan memunculkan kebahagiaan tersendiri. Yang berikutnya, lagi-lagi banyak hal yang sangat menarik dari buku ini. Nanti jangan baca sendiri ya. Richard sepulang sekolah. Wah, apalagi ini? Nanti ya. Oke, tenang ya. Richard sepulang sekolah. Halaman 25. Mengingat bahwa rekan-rekan kerja Finlandia saya secara signifikan hanya menghabiskan waktu yang pendek di dalam kelas, saya mengira awalnya bahwa mereka menggunakan lebih banyak waktu luang mereka sepulang sekolah, mempersiapkan kelas, mengirim surat elektronik, dan merencanakan pembelajaran. Saya berpikir seperti ini karena ketika saya mengajar di Amerika Serikat, saya pernah bermimpi bekerja paruh waktu sama seperti mengajar penuh di Finlandia, sehingga saya bisa meluangkan waktu untuk mengembangkan kemampuan mengajar saya. Di Finlandia itu kebiasaan gurunya adalah ketika pulang ya pulang. Di rumah bahkan sama sekali tidak membawa beban pekerjaan di sekolah untuk dibawa pulang. Nah, beda sama si Timothy ketika dulu di Amerika. Bahkan dia sampai nyari-nyari
kesempatan pelatihan-pelatihan di luar jam sekolahnya, sampai tidak pernah tidur, bahkan pernah gitu. Ada di bagian tertentu gitu dia pernah muntah-muntah gitu di malam hari karena memang terlalu capek, terforsir dirinya, dan keluarganya sampai tidak terurus gitu ya. Di Finlandia punya kebiasaan seperti itu. Kalau penasaran baca sendiri ya. Lanjut, yang ketiga, menyederhanakan ruang. Nah, ya berikutnya menghirup udara segar, masuk ke alam liar, menjaga kedamaian. Ini dari judulnya aja itu mengarah kepada sesuatu yang fresh gitu ya, yang membahagiakan. Ini dari kesejahteraan. Sebenarnya banyak hal yang menarik dari buku ini. Tentu semuanya tidak akan bisa kita terapkan di madrasah kita, terutama di Indonesia. Tapi kalau melihat kondisi sosiogeografis Finland, itu kurang lebih mirip dengan Indonesia. Indonesia itu punya kebudayaan yang lebih lambat gitu ya, ndak yang fast itu sebenarnya ndak. Teknologi walaupun sudah banyak di Indonesia sebenarnya ndak. Karena ada sehingga dibuktikan dengan ada kata-kata itu, alon-alon sing penting kelakon. Itu menunjukkan budaya kita memang begitu. Finlandia juga begitu. Ya budayanya itu kalem, budayanya itu pelan gitu ya, lambat, mendalam gitu ya. Di Indonesia juga begitu. Ada pakar pendidikan, lah ini kurikulum merdeka ini sepertinya kok mengarah ke sana. Tapi ya dilihat nanti kondisi Indonesia ini cocok enggak ketika itu diterapkan, atau malah nanti jadinya, kalau yang terjadi sekarang kan kita niru-niru Amerika, niru-niru Jepang, Korea Selatan gitu ya, yang lebih ketat dalam pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.